Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini, kami akan membahas tentang Perang Saudara. Nyataannya memang begitu. Perang terjadi ketika kata-kata tidak lagi mampu menjadi jembatan di antara dua pihak. Akhir-akhir ini, makin banyak peperangan terjadi dan entah berapa banyak jiwa melayang dibuatnya. Sebut saja Palestina dan Suriah, dua kawasan konflik yang paling menyita perhatian dunia saat ini. Banyak spekulasi bermunculan tentang penyebab perang-perang itu terjadi. Perundingan-perundingan dilakukan, toh nyatanya perang tetap berlanjut. Selain perang dunia yang melibatkan banyak negara, ada juga perang saudara. Mungkin terdengar lebih kalem karena ada kata saudara, tapi perang-perang saudara ini tak kalah mematikan dari perang dunia. Biasanya, perang saudara muncul karena perebutan kekuasaan atau kendali atas negara. Dilansir dari The National Interest, inilah 5 perang saudara paling brutal sepanjang sejarah. Yang pertama, Perang Saudara Cina. Pada tahun 1927 sampai 1950, Tiongkok pernah dilanda perang saudara mematikan. Perang sipil Tiongkok itu membuat nasionalis Tiongkok dan gerakan komunis revolusioner saling bertempur ingin menjadi pemenang. Pada akhirnya, kaum nasionalis di bawah Chiang Kai-shek dievakuasi ke Pulau Taiwan untuk melanjutkan sebagai Republik Tiongkok. Sementara komunis di bawah Mao Zedong mendirikan Republik Rakyat Cina. Akibat perang saudara ini, lebih dari 8 juta orang tewas. Sebagian besar warga sipil terbunuh karena penyakit, kelaparan, dan pembalasan yang dilakukan oleh satu pihak di daerah-daerah yang dianggap bersahabat dengan yang lain. Fase awal perang saudara sebagian besar adalah pemberontakan oleh pasukan komunis Tiongkok melawan pemerintah nasionalis Tiongkok. Awalnya, komunis melakukan hanya bisa lolos dari kehancuran total setelah Long March ke tempat perlindungan di provinsi Shanxi. Namun, setelah Perang Dunia II, ketika pasukan Soviet di Manchuria dan Korea menyerahkan senjata-senjata Jepang yang ditangkap, surplus senjata Soviet diserahkan ke pasukan Mao. Keadaan berbalik dan nasionalis Tiongkok akhirnya dipaksa keluar dari daratan Tiongkok. Yang kedua, Perang Korea. Perang Korea umumnya dikenal di Amerika Serikat sebagai intervensi militer atas nama pemerintah Korea Selatan. Tetapi secara luas dapat dianggap sebagai perang saudara yang secara teknis masih belum berakhir. Pada akhir Perang Dunia II, Korea telah dipartisi menjadi dua negara yang terpisah. Korea Selatan didukung oleh Amerika Serikat dan PBB, dan Korea Utara didukung oleh China dan Uni Soviet. Tentara rakyat Korea Utara di bawah diktator Kim Il-sung melintasi perbatasan internasional pada tanggal 25 Juni 1950 dengan maksud untuk mempersatukan negara. Perang itu memicu intervensi oleh pasukan Amerika, China, dan Soviet. Perang itu sangat mematikan dengan beberapa juta tewas di semenanjung Korea. Kerugian militer dalam perang diperkirakan 70.000 jiwa oleh Republik Korea, 46.000 jiwa oleh Amerika Serikat, dan 1 juta jiwa pasukan Korea Utara dan Cina tewas, 600.000 jiwa dalam berbagai aksi, sementara 400.000 jiwa lainnya karena penyakit. Hampir 1 juta orang Korea Selatan meninggal selama perang, atau hanya di bawah 5% dari populasi. Korea Utara yang mengalami pemboman udara hebat oleh pasukan sekutu menderita sekitar 1,5 juta orang terbunuh, 10-15% dari keseluruhan populasi. Persentase kerugian tersebut melebihi kerugian yang diderita oleh Uni Soviet dalam Perang Dunia II. Di nomor 3, ada Perang Saudara Vietnam, atau Perang Vietnam, atau Perang Indochina kedua. Pemisahan Vietnam tahun 1954 menjadi dua negara membuat upaya penyatuan kembali tak terhindarkan, terutama ketika satu pihak dijalankan oleh pemimpin pasukan gerilya yang sukses. Kombinasi dari seorang pemimpin Vietnam Utara oleh Ho Chi Minh, orang yang telah memaksa Prancis keluar dari negaranya, dan penduduk Vietnam Selatan yang gelisah yang dipimpin oleh pemerintah yang korup,
membuat kondisi yang matang untuk perang saudara. Hingga 1968, perang itu dilancarkan oleh Vietnam Selatan, Amerika Serikat, dan sekutu lainnya melawan gerilyawan Viet Cong dan pasukan reguler Vietnam Utara. Serangkaian operasi penyerangan pada masa Perang Vietnam yang disebut Serangan Tet pada Januari 1968 menghabiskan Viet Cong sebagai kekuatan militer, dan Vietnam Utara terus berperang hingga kemenangan pada 1975. Korban tewas mencapai 1,5 juta di semua pihak, 300.000 personel Vietnam Selatan, dan hingga 1,1 juta personel Vietnam Utara. Selain itu, 58.307 orang Amerika, 5.099 orang Vietnam Selatan, dan 1.000 personil militer Tiongkok terbunuh. Namun, jika korban di Kamboja dan Laos, negara yang juga terkena dampak, dihitung, maka jumlah korban tewas mencapai 2,5 juta warga sipil. Yang keempat, Perang Saudara Kongo. Perang Saudara Kongo telah disebut perang antar negara terluas dalam sejarah Afrika. Ironisnya, perang itu sebenarnya dimulai ketika Rwanda berusaha untuk memerintah dalam pasukan anti pemerintah yang beroperasi dari Republik Demokratik Kongo, saat itu dikenal sebagai Zaire. Pertempuran diperluas hingga pada akhirnya melibatkan 9 negara dan 20 kelompok bersenjata. Tidak hanya memperjuangkan integritas teritorial, tetapi juga mengendalikan estimasi sumber daya alam senilai 24 triliun dolar di negara itu. Salah satu perang paling mematikan dalam 100 tahun terakhir, Perang Saudara Kongo merenggut nyawa 5,4 juta orang selama 5 tahun. Ini berarti hampir 3.000 kematian per harinya. Seperti kebanyakan perang saudara dan perang Afrika, sebagian besar yang terbunuh dalam Perang Saudara Kongo adalah warga sipil, terbunuh karena kelaparan, penyakit, dan kekejaman yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bersenjata, termasuk anak-anak. Yang kelima, Perang Saudara Nigeria. Selain 4 negara di atas, perang saudara mengerikan juga pernah terjadi di Nigeria. Perang sipil Nigeria yang berlangsung selama 4 tahun pecah pada 6 Juli 1967 dan berlangsung hingga 1970. Orang-orang Igbo dengan pemerintah militer Nigeria dan status kelas 2 dalam masyarakat Nigeria memisahkan diri dan membentuk negara merdeka Biafra. Sebagian besar komunitas internasional mendukung Nigeria, dan dengan bantuan mereka, pemerintah militer dapat menangkap Port Harcourt, outlet Biafra, ke dunia luar, dan mengambil kembali daerah penghasil minyak yang mungkin menjadikan Biafra negara yang layak. Sekitar 30.000 warga Biafra terbunuh dalam pertempuran yang sebenarnya, terisolasi dan dimiskinkan oleh kurangnya pendapatan minyak, sementara sekitar 2 juta lainnya meninggal karena kelaparan dan penyakit. Pada 11 Januari 1970, Biafra dipaksa untuk menyerah dan masuk kembali ke Nigeria. Setelah ringkasan sejarah-sejarah tragis tersebut Anda tonton, apakah masih terbesit di dalam benak Anda untuk membesar-besarkan suatu masalah hanya karena berbeda? Yakin, perdamaian di negeri yang mempesona ini masih ingin Anda tukar dengan peperangan yang dapat meluluh lantahkannya. Terimalah perbedaan tersebut karena hakikatnya itu adalah bukti eksistensi Tuhan. Qs Al-Hujarat 13. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menontonnya.